Guys, ayam ini tuh 1 ekor loh, tapi kenapa kecil banget ya? Masa ayam masih kecil udah dimasak sih? Dan rata-rata ayam di Lombok tuh yang kecil-kecil kayak gini loh. Khususnya ayam taliwang. Dan yang Mimin samperin ini ayam taliwang yang paling terkenal di sini guys, taliwang khas Pak Udin. Beneran sekecil itu guys ayamnya. Jadi seporsi itu dapatnya 1 ekor ayam kecil ini. Bisa dibakar dan digoreng. BTW ini jenis ayam apa ya kok bisa kecil kayak gini? Makanya pakai pelecing kangkung dan sambal khas Lombok yang pedes banget. 1 ekor ayamnya cuman segini guys. Ini Mimin pilih yang bakar ya guys, dan bumbunya merah banget ya. Tuangin pelecing kangkung dan beberuk terong. Sayur-sayurannya ini kres-kres banget guys. Lombok kan emang terkenal sama kangkung dan beberuk terongnya. Yang Mimin pegang ini setengah ekor ayam loh guys. Ini banget, imut-imut. Dagingnya emang gak sebanyak ayam biasanya, tapi ini tuh gurih banget. Bumbunya pedes, smoky, ngeresep banget sampai ke dalam guys. Gak ditemuin cita rasa manis di sini, cuman pedes gurih aja. Kuliner Lombok tuh emang selera Mimin banget. Kalau ke Lombok wajib nyamperin taliwang Pak Udin ya. PRJ ternyata J-nya Jatim. Gila guys, ini sih lautan manusia. Ini sih bukan macet mobil guys, tapi macet orang. Waduh, Mimin tuh kesini cuman bela-belain ke Bernardi guys. Gara-gara cuman pengen cobain sosis capit ini nih. Cuman 45.000 aja bisa ambil sosis sepuasnya selama 15 detik. Nanti disediain wadah ember yang gede kayak gini guys. Tapi kayaknya Mimin kurang jago deh ngambilnya, kurang penuh ini guys. Tapi nggak apa-apa lah, segini cuman 45.000 aja udah menang banyak. Free saus ambil sepuasnya pula. Kalau sosisnya Bernardi sih nggak usah diraguin lagi ya. Sosis viral yang lain mah lewat kalau sama Bernardi. Terus Murah Teku Tower banting harga jadi 21.000 tiap weekend guys. Yang ini cuma 10 detik aja ya guys waktunya. Ngerasa hebat deh dapat segini banyak. Dan kalian bisa pilih kuah keju atau kuah malak kayak gini. Oh iya, pastinya kalian tuh bisa loh beli produk frozen Bernardi di sini dengan harga yang lebih murah dari di tokonya. Produknya lengkap banget, diboyong semua di PRJ ini. Selain itu juga banyak banget promonya guys. nah untuk pembelanjaan minimal 100.000 kalian bisa main spin to win dan dapat hadiah guys. Lumayan kan dapat kornet. Kalau kalian belanjanya minimal 250.000 dapat kesempatan main mystery box guys. Banyak banget hadiah lainnya. Mereka juga punya black garlic yang banyak banget manfaatnya. Untuk menu yang promo ada Yummy Vita Fries cuma 15.000 dapat kentang dan udang kribo. Yang mau ngerasain burger legend zaman SD di sini juga ada kok. Malahan kalau beli dapat free kentang loh guys. Ya ampun, rasanya tuh nostalgia ya. Dan zaman dulu orang-orang tuh udah pakai Bernardi loh. Terakhir ada mini pau yang harganya cuma 10.000, free topping saus dan dapat sebanyak ini. Pokoknya kalau kalian ke PRJ wajib banget nyamperin Bernardi ya. Ayam goreng ini tuh kayaknya nggak mau jadi yang terbaik ya guys. Soalnya namanya tuh Bu Better guys, bukan Bu Best. Aneh ya. Yang Mimin samperin ini pusatnya di daerah Palur. Nah ini dia guys ayamnya. Jadi ini tuh ayamnya ditim dulu berjam-jam terus digoreng. Dan ini Mimin pesennya yang 1/4. Makanya pakai urap terancam dan sambal mentah guys. Nih sambelnya. Wangi banget terasinya guys. Pakai jeruk juga. Jawa Tengah kalau urusan ayam pasti jauh lebih baik ya dari provinsi yang lain. Sambelnya asem, seger, terus urap-urapnya tuh krenyes-krenyes ya guys. Seporsi ayamnya tuh gede banget, harganya cuma 30 ribuan. Digigit bener-bener gak ada perlawanan guys, empuk banget. Sampai terheran-heran loh Mimin. Empuk banget nih. Oh my god. Bumbunya ngeresep banget dan ini ayamnya juicy loh guys. Mungkin karena ditim berjam-jam kali ya, jadi tekstur dagingnya tuh selembut ini loh guys. Walaupun kelihatannya warnanya tuh coklat, tapi dia ini tuh asin loh guys. Gurih banget meresep. Dan kondimennya ini bener-bener support cita rasa ayamnya guys. Terancam dan sambelnya tuh ada sentuhan manis, jadi balance gitu rasanya. Enak banget. Tuangin sambal secukupnya. Tambahin deh. Mantep banget ini guys. Ini sih mie dikuahin sambal ya jadinya. Gak usah ditanyain lagi lah, itu pasti pedes banget. Ini loh guys, Mimin lagi nyamperin pangsit mie senja. Tempatnya tuh kecil tapi selalu rame kayak gini guys. Apalagi pas senja, penuh banget. Nah ini kondimennya kalian ambil-ambil sendiri. Tapi kalau Mimin langsung bawa segini guys, di meja sendiri. 13.000 udah dapat pangsit mie dan juga 2 wonton guys. Wow, gila ya, murahnya kebangetan. Tapi jujur ya, rasanya tuh kelas banget. Kaldu ayamnya berasa, gurih, dan wontonnya pun padat daging ayam plus udang guys. Kalau pakai 3 bakso kayak gini cuma 18.000 aja guys. Dan ini Mimin pilihnya yang tipe yamin manis tuh.
Warnanya coklat. Bentuk minyak kecil-kecil, licin, slurpy, dan bumbu manisnya tuh nggak keterlaluan gitu ya. Masih ada gurihnya. Dengan topping sepenuh ini cuma 18.000, gak ngotak sih. Aneka dimsum di sini juga murah nih. Siomainya ini cuma 3.000 per pieces guys. Dimsumnya juga enak banget, woi. Full berdaging dan masih dikasih mozzarella di atasnya. Kalau pangsit gorengnya ini cuma 2.000 aja guys per pieces. Penjualnya lebih ke amal sih ini kayaknya, buat nyenengin orang-orang doang. Gak cari untung apa ya? Please, ini tuh wajib banget jadi destinasi kuliner kalau kalian main ke Malang ya. Gaji udah ratusan juta, malah resign jualan tom yum. Dulu tuh mungkin kita kayak digabung udah triple digit kali berdua. Di mana-mana kan biasanya kayak suaminya yang resign, istrinya tetap kerja, atau istrinya yang resign, suaminya tetap kerja. Ini kita dua-duanya resign. Habis itu kamu mau usaha, aku siap support gitu. Namanya Ina Rasa Tom Yum dan Dimsum ya guys. Dagangannya laris manis. Nah, jualannya tuh di pasar modern Intermoda BSD guys. Semuanya udah pada tutup, tapi kalian tinggal masuk aja ke pintu nomor 5 karena kakaknya masih jualan walaupun pasarnya udah tutup. Nah, dari pintu 5 itu kita naik eskalator ya guys. Terus belok kanan dan langsung masuk ke area lapak. Nah, itu udah kelihatan orang jualan tom yum dan dimsum. Rame banget guys. Tapi jangan salah, meskipun kaki limaan, mereka tuh serius banget. Bahkan research dan developmentnya tuh sampai ke Chiang Mai, Thailand. Dan anehnya harganya tuh dibikin murah banget. Tujuannya supaya semua orang bisa ngerasain tom yum yang otentik. Best sellernya tuh tom yum yang kuah creamy guys. Ini Mimin pesen yang reguler 35.000 sebanyak ini. Terus topping seafoodnya tuh variatif. Kayaknya semua biota laut dicemplungin di sini deh. Kuahnya creamy, asem, enak banget. Untuk harga dan kualitas kayak gini, ini sih kemurahan guys. Terlalu enak. Kalau mau upgrade ke yang premium juga bisa. Isian seafoodnya lebih banyak. Sejauh Mimin cari tom yum, cuman di sini yang rasanya tuh bener-bener mirip kayak yang di Thailand guys. 10/10. Mereka ini juga terkenal sama dimsumnya guys. Tuh ada yang pakai keju mozzarella yang lumer. Mulai dari mayo sampai saus mentainya ini dibuat dari nol. Gak heran juga kalau dimsum mereka tuh ternyata dibeli sama resto-resto. Lihat aja tuh paunya, isinya tuh coklat yang lumer guys. Kurang baik apa coba, minumnya pun bisa refill sepuasnya. Pokoknya kalian wajib coba. Percaya nggak kalau kuliner selekoh ini bisa kalian temuin dalam satu cafe loh. Sekarang Third Space tuh udah ada di Jalan Surapati ya guys. Dan ini tuh versi yang signature. Menunya lebih banyak dan tempatnya lebih mewah guys. Setiap sudut ruangan tuh estetik dan spacious. Bisa untuk any occasion. Outdoornya adem dan indoornya tuh cozy. Nah, kalau yang di Third Space signature ini menunya tuh ada yang Nusantara guys. Kayak iga garang asem ini nih. Iganya gede banget ya. Dia tuh pakai cabai gendot dan belimbing wuluh. Jadi rasanya asem, pedes, seger, kompleks banget. Dan tekstur iga sapinya tuh empuk. Yang ini iga bakar kecombrang. Kasihin sambal kecombrangnya dulu guys. Gila, ini tebel banget dong daging iganya. Aromanya harum, bumbunya super medok. Teksturnya juga unreal. Lembut, berlemak. Ya ada lemaknya. Juicy banget. Selama di Bandung belum pernah nemuin iga bakar seperfect ini. Dan kalau ke Third Space biasanya orang-orang tuh pesen mie kuahnya guys. Dan ini Mimin pesen mie kuah Mala. Bahan-bahan yang mereka pakai tuh artisan homemade ya guys. Anti instan club dan bikinnya juga dadakan. Cocok untuk segala usia. Pizza di Third Space ini tuh spesial banget ya guys. Karena mereka tuh homemade dan punya tungku pembakaran sendiri. Dan hasilnya melur. Toppingnya sabrek-abrek guys. Dan adonannya tuh chewy dan juga crusty. Molor banget. Untuk bakso cincangnya ini kata-kata aja nggak mampu menjelaskan guys. Biar visualnya aja yang ngejelasin. Enakan pisan. Dan aneka mocktail di sini atraktif banget loh. Tuh tinggalin kadaria. Dibikin langsung di depan mata Mimin cewek. Selain rasa, mereka juga merhatiin presentasi dan finishing. Alhasil looks dari mocktailnya cantik banget ya. Terus aneka kopi, pastry, dan gelato juga available. Cuslah merapat ke Third Space Signature. Masih siduin guys. Steak ini udah legend banget, lebih tua dari umur Mimin. Ini sudah berdiri 25 tahun dan sudah memiliki 100 cabang. Yang Mimin samperin ini Waroeng Steak and Shake cabang Malang, Jalan Arjuna guys. Ya, kangen banget gak sih sama Waroeng Steak and Shake? Biasanya zaman sekolah dulu Mimin nyebutnya WSS. Gak nyangka ternyata umurnya udah 25 tahun guys. Cabangnya udah ada 100 tersebar di seluruh Indonesia. Emang mereka sih pelopornya steak hot plate. Waroeng Steak and Shake ini tuh udah legend banget. Dan biasanya Mimin tuh makan steaknya dicampurin saus gini guys. Dan Mimin tuh biasanya makannya langsung kayak gini guys.
Nostalgia banget dari dulu sampai sekarang, rasanya tetap konsisten. Coba deh pesen tenderloin yang pakai cheese sauce. Dagingnya tuh gede banget dan mereka tuh punya cheese sauce yang enak banget, super cheesy. Di Warung Steak and Shake ini ternyata Dory juga bisa dibikin steak loh guys. Teksturnya lembut tapi nggak gampang hancur gitu. Dan kalau pesen beef steak di sini tebel banget dagingnya, empuk dan juicy. Pastinya pakai real meat dong. Nah ini chicken steak pakai barbecue sauce. Ayamnya pakai bagian paha dan dipanggang. Tekstur ayamnya tuh nggak kering tapi malah juicy banget guys. Terus bumbu barbecue sauce-nya ini pekat, enak banget. Sekarang mereka juga punya aneka menu dimsum loh. Ada pangsit spesial, kulit tahu, dan wonton spesial. Gandengannya ya wajib milkshake legend mereka dong. Yang kangen Warung Steak and Shake, yuk buruan cobain guys. Jadi gudeg ini tuh masih masaknya tradisional guys, pakai kayu bakar dan di pawon. Pawonnya pun juga kayak purbakala gitu guys, gelap-gelapan. Berburu gudeg di Jogja, masuk-masuk gang kayak gini guys. Gangnya sempit dan gak bisa dilalui motor guys. Sebelum masuk pawon tiba-tiba ketemu Meng. Lucu banget, dia lagi hamil. Dan jualannya tuh bentar banget guys, cuma 3 jam aja. Nah pesennya pun juga masuk pawon kayak gini guys. Tuh nasinya aja udah mau habis. Untung lauk-lauknya masih lengkap. Nah biasanya orang lokal Jogja tuh kalau makan gudeg di sini guys, bukan gudeg-gudeg yang terkenal sama wisatawannya itu. Ini Mimin pesen gudeg yang komplit pakai ayam kampung bagian paha. Berasa kayak dimasakin Simba deh kalau kesini. Nah seporsi kayak gini harganya tuh cuma 50.000 aja guys. Untuk rasanya manis, gurih dan ada sedikit pedes. Terus ayam kampungnya ini lembut banget. Ini bukan tahu ya, tapi krecek. Jadi krecek tuh kerupuk kulit sapi yang direndam semalaman. Teksturnya kenyal-kenyal berair gitu. Telur bacemnya guys. Oh wow. Buat kalian pecinta gudeg pasti suka banget sama gudeg pawon ini karena cita rasanya tuh kompleks. Kalau ke Jogja wajib mampir ya di gudeg pawon. Bola biliar yang bisa muncrat. Gila ini tuh mengalir deras dan mengucur sampai ke mulut Mimin. Sayang banget kalau sampai kebuang-buang. Kali ini Mimin mau ngabisin liburan Nataru di Kembang Deli Kopitiam. Ini tuh Kopitiam Melayu Cina halal yang lagi happening banget. Tempatnya tuh cozy dan estetik banget ya. Jadi cocok buat ngabisin waktu bareng keluarga dan orang-orang tercinta. Menunya 100% halal guys. Yuk kita cobain nasi goreng rendangnya. Dia tuh rempahnya main banget dan daging sapinya generous. Mimin juga pesen terong kamhil. Dia tuh digoreng garing dengan tepung, jadi teksturnya crispy. Dan aroma wangi dari daun karinya tuh kuat banget. Next, Mimin juga cobain best sellernya, ayam goreng Kembang Deli. Ada manis, asem, pedes, enak banget guys. Nah, yang kayak bola biliar ini tuh namanya emas hitam manis. Dia tuh semacam bola obi yang diisiin salted egg. Begitu Mimin gigit, muncrat sampai luber-luber dong. So far menu dari Kopitiam Kembang Deli ini tuh gak ada yang gagal. Termasuk mochi hitam wijen ini nih, jangan sampai ke-skip. Gurih, manis, umami, dan teksturnya kenyal-kenyal. Tuh lihat isiannya. Ini Mimin pesen puding serai, nggak akan ada di Kopitiam lain. Selain itu kopi apukat Milo dan kumquat pretzernya ini recommended banget loh. Pokoknya kalau kalian liburan Natal dan Tahun Baru ke Bandung wajib mampir ke Kembang Deli.